tersebut dibuat, latar belakangnya, dan konteks dibuat. Alasan pembuatan radio awal ada dua, yaitu konektivitas tanpa kabel yang menghilangkan keterbatasan kabel fisik telegraf konvensional dan memungkinkan pengiriman pesan melintasi samudera dan antar negara, dan komunikasi maritim dan keamanan. Alasan krusial adalah kebutuhan komunikasi kapal laut dengan daratan. Hubungkan perjalanan radio dengan rumah tangga. Pada awalnya, rumah tangga berperan sebagai pendengar radio untuk hiburan dan informasi. Saat radio berkembang menjadi media komersial, mereka juga menjadi target iklan yang memengaruhi konsumsi. Kini, perannya lebih luas karena selain sebagai konsumen, rumah tangga juga bisa membuat konten seperti podcast. Hubungkan perjalanan radio dengan perusahaan. Awalnya, perusahaan berfokus pada produksi dan penjualan perangkat radio kepada masyarakat. Seiring perkembangan, mereka mulai mengelola stasiun radio, membuat program siaran, dan memperoleh keuntungan dari iklan. Di era modern, perusahaan juga berinovasi dengan mengembangkan radio digital, layanan streaming, dan platform podcast agar tetap relevan dengan teknologi. Hubungkan perjalanan radio dengan pemerintah. Sejak awal, pemerintah berperan dalam mengatur penggunaan radio, terutama untuk kepentingan komunikasi penting dan penyebaran informasi resmi. Dalam perkembangannya, pemerintah menetapkan izin siaran, mengatur frekuensi, serta mengawasi konten agar sesuai aturan. Saat ini, pemerintah juga mendorong digitalisasi media dan memastikan akses informasi dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat secara merata. Hubungkan perjalanan radio dengan perusahaan. Hubungan perjalanan radio dengan perusahaan adalah penggunaan radio untuk mendapatkan data atau informasi berkaitan dengan berita dan menjadi media komunikasi pemasaran yang terpadu dalam era digital. Radio juga hubungkan untuk membangun hubungan yang kuat secara digital kepada para perusahaan lain dan konsumen. Hubungan perjalanan radio dengan pemerintah. Perjalanan radio ini di Indonesia memiliki kaitan erat dan sejarah panjang dengan pemerintahan Indonesia. Ia bertransformasi dari media perjuangan menjadi alat komunikasi publik. RRI didirikan pada 11 September 1945 yang kini diperingati Hari Radio Nasional untuk menyatukan suara rakyat dan mendukung kemerdekaan yang baru dipromosikan. Bagaimana barang tersebut diganti dengan yang lain? Apa sebab dan latar belakangnya? Radio tidak benar-benar hilang, tetapi perlahan tergantikan oleh teknologi yang lebih modern. Dulu, radio menjadi sumber utama hiburan dan informasi. Namun, sejak munculnya televisi, masyarakat mulai beralih karena dapat menikmati suara sekaligus gambar. Seiring berkembangnya internet dan smartphone, cara orang nikmatin hiburan juga berubah. Sekarang orang bisa dengerin musik, berita, atau podcast kapan saja tanpa harus nunggu siaran radio. Apalagi ada aplikasi seperti Spotify dan YouTube yang bikin kita bebas milih mau dengar atau nonton apa. Perubahan ini terjadi karena beberapa hal yang saling berkaitan. Salah satunya adalah perkembangan teknologi, terutama sejak munculnya internet dan smartphone. Teknologi ini bikin akses informasi dan hiburan jadi jauh lebih cepat dan praktis. Selain itu, kebutuhan masyarakat juga berubah. Dulu, orang terbiasa menunggu siaran radio, tapi sekarang lebih suka yang instan dan bisa dipilih sendiri. Aplikasi seperti Spotify dan YouTube mendukung kebiasaan ini karena semuanya bisa diakses kapan saja. Ditambah lagi, perkembangan media seperti televisi dan platform digital membuat pilihan hiburan semakin banyak dan lebih menarik.